Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desa Putra dalam channel Sepulang Dinas ya. Seperti biasa di sini saya akan meluangkan sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram. Nah, pertanyaan yang paling jawab di DM Instagram saya itu adalah, "Bang, kasih dong tips lari 12 menit." Yang dimaksud adalah ini adalah bagian dari salah satu tes jasmani untuk menjadi anggota Polri atau TNI. Nah, di sini saya akan meluangkan sedikit waktu untuk memberi tips and trick untuk kalian bisa lolos di tes ini seperti saya, karena saya sudah melewati terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan kasih nih tips dan triknya dulu saya melewati tes ini. Dan sini juga udah saya kasih nih buku catatan, jadi banyak banget materi-materi yang berharga di sini saya udah nyatet dan meluangkan waktu. Jadi saya minta tolong untuk di subscribe ya, di subscribe, dikomentarin dan di like kalau video ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Yang pertama saya akan bahas aturan saat tes. Kedua, latihannya untuk melewati tes tersebut. Ketiga, di sini saya akan bacakan 5 kesalahan saat melakukan tes atau saat berlari atau saat berlatih. Dan terakhir saya akan menceritakan saat saya dulu tes dan mungkin di situ ada pelajaran berharga untuk kalian. Dan kelima, pastinya saya akan kasih motivasi untuk kalian. Yang pertama, aturan saat tes. Jadi waktu zaman saya ya, waktu 2016 itu aturan tesnya adalah ketika lari dalam 12 menit, kalau nggak salah itu lapangannya 400 meter. Nah, kalian harus berlari di atas 4 putaran. Kalau kalian di bawah 4 putaran, kalian bisa didiskualifikasi kalau peraturan zaman saya. Cuman kalau di sini ada perubahan, saya belum update dan belum sempat nanya juga ke teman saya. Sepertinya belum ada perubahan. Dan di situ nilai standarnya untuk lari itu 6 ya, kalau nggak salah itu 6. Dan nilai bagusnya itu 8 sampai 9 putaran dalam waktu 12 menit. Itu adalah aturan saat kita melakukan tes, dan pastinya tips and trick untuk melewati tesnya nanti saya akan bagikan di akhir video. Dan di sini saya akan bacakan cara latihan kalian untuk melewati tes ini. Latihan dari untuk pemula ya, saya bacain. Yang pertama adalah untuk pemula, pastinya kita untuk latihan kita perlu pemanasan. Di sini juga saya setiap hari masih berlatih lari, walaupun nggak tiap hari karena lagi kondisi kayak gini. Saya biasanya lari di Kostrad Cilodong, di area terminal Jati Jajar biasanya. Cuman karena sekarang lagi nggak bisa, kita cukup olahraga aja yang di rumah ya. Latihan pertama kita harus pemanasan pastinya. Nah, dalam pemanasan ini kalian bisa lihat nanti di video saya, karena ini penting banget pemanasan agar tubuh kalian tuh tidak sakit setelah melakukan olahraga. Terus yang kedua, kalian tuh melatih endurance. Endurance itu apa sih? Endurance adalah daya tahan tubuh kalian. Jadi nanti itu tes lari 12 menit. 12 menit, ingat, 12 menit, dan kalian harus latihan tuh di atas 12 menit. Kalian harus latih ketahanan kalian dulu, yaitu kalian bisa berlari setengah jam atau lebih untuk melatih ketahanan tubuh kalian dulu. Jadi di sini untuk latihan pertama kalian jangan memikirkan speed atau kecepatan, karena kalian dalam kondisi latihan dan kalian nggak bisa latihan di kalian masih pemula terus latihannya tuh seminggu sebelum tes. Itu perubahannya tuh nggak bisa seperti itu ya. Olahraga itu perlu proses. Yang pertama itu berarti pemanasan. Kedua, kalian melatih endurance atau daya tahan. Jadi lari setengah jam lah minimal. Kalau kalian bisa lebih bagus. Yang penting itu daya tahan lari kalian, karena setelah daya tahan, kecepatan akan mengikuti. Nah, biasanya latihan ini berapa kali sih bang seminggu? Latihan lari nggak boleh setiap hari. Saya sarankan nggak boleh setiap hari, karena di situ kalian nggak bisa recovery tubuh kalian. Jadi tubuh kalian itu perlu istirahat dan perlu pemulihan. Jadi nggak boleh lari setiap hari. Nah, ketiga ini, jadi yang
kembali lagi ya, dia nggak boleh terlalu cepat. Terus kedua, melatih endurance. Terus ketiga itu yang tadi saya bacakan, nggak boleh latihan setiap hari. Nah, udah ketika kalian sudah melatih endurance atau daya tahan kalian udah bagus, kalian bisa nih mulai latihan speed. Jadi contoh udah setengah jam lari udah bagus, kalian latihan speed dengan kalian coba nih dalam satu putaran kalian bisa berapa menit tuh dalam satu putaran 400 meter itu. Bagusnya itu adalah 1,5 menit itu bagus. Jadi kalian dalam 12 menit kalian bisa dapat 8 putaran, itu nilai kalian akan bagus sekali. Nah, gimana sih biar dapat bisa 1,5 menit? Yang pasti kalian latihan, terus kalian hitung di jam kalian. Nah, berapa nih dalam 1 menit kalian bisa lari? Dan itu biasanya satu putaran dulu kalian speed seperti itu, terus habis seperti itu pas latihan ya kalian jalan dulu. Nah, nanti udah jalan satu putaran kalian mulai speed lagi. Dan itu buat tahap 2-nya, kalian melatih speed. Habis speed, kalian jalannya juga jalan langkahnya yang jauh ya, langkah besar. Setelah lari terus nyoba speed lagi sampai nantinya kalian bisa speed terus dalam 12 menit. Dan biasanya ini latihan ini minimal kalian perlu waktu 3 bulan ya, nggak bisa cepat. Terus yang ketiga, masalah pola makan. Pola makan penting banget buat kalian, karena latihan aja nggak cukup. Kalau kalian pola makan yang nggak bagus, kalian bisa tipes, bisa gampang sakit karena diri kalian diporsir. Itu kalian pola makan itu penting banget sebenarnya untuk olahraga lari ya. Apa sih makanan yang saya anjurkan? Yang pertama adalah yang mengandung protein dan karbohidrat. Kenapa? Dua itu bang. Pertama, protein itu untuk pemulihan otot-otot kalian yang rusak. Rusak ini dalam artian baik ya. Ketika kalian olahraga, otot kalian tuh dirusak sama tubuh kalian untuk menjadi lebih baik lagi, digantikan menjadi lebih baik lagi. Terus karbohidrat di sini untuk menggantikan energi kalian setelah kalian lari. Kalian pakai energi, dan karbohidrat itu menggantikan energi kalian ya, karena energi lemak itu dipakai saat kita berlari. Kesalahannya adalah kalian tuh salah banget ketika misalnya kalian mau tes jasmani lari 12 menit, kalian mau tesnya besok, kalian hari ininya baru makan makanan yang nutrisi. Nggak sesimpel itu, kalian harus makan. Jadi otot itu atau latihan itu perlu bertahap ya, perlu proses. Nggak bisa kalian besok mau tes sekarang baru makanan yang bagus. Itu salah banget. Harusnya kalian dari latihan itu, setiap latihan makannya bagus buat tes, bukan baru mau tes kalian makan yang bagus. Harusnya setiap latihan kalian makan yang bagusnya. Terus di sini penting banget, saya akan bacakan 5 kesalahan saat kalian latihan lari. Yang pertama, kecepatan bukan segalanya. Jadi di dalam tes kalian nggak boleh mentingin kecepatan, karena yang penting tuh endurance, daya tahan. Jadi kalian harus konsisten untuk larinya itu, nggak boleh ntar speed taunya dalam beberapa 5 menit terakhir, 5 menit atau 7 menit kalian udah kehabisan tenaga. Dan kedua, baju dan sepatu. Kenapa sih saya anjurkan baju dan sepatu? Kalian jangan memakai pakaian yang nggak biasa kalian pakai saat latihan. Kalian harus misalnya nih sepatu yang latihan itu yang kalian gunakan saat tes, agar kalian gak nervous gitu. Karena itu sangat berpengaruh ya buat saya. Jadi pakai sepatu yang biasa kalian pakai, jangan langsung sepatu baru mentang-mentang mau tes. Jadi kalian harus pakai yang biasa kalian pakai saat latihan. Itu berpengaruh banget. Mengikat tali sepatu harus kencang, tapi nggak boleh juga kencang banget. Pas saya di sini adalah kencangnya kuat ya. Jadi nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu longgar. Kalau kalian terlalu kencang, kalian nggak nyaman. Terlalu longgar bisa lepas. Di sini maksud saya lu kencang, jadi ketika sepatunya itu nggak lepas. Karena saat tes itu masa kalian buang waktu kalian untuk benerin tali sepatu, itu sangat-sangat merugikan kalian. Terus kaos, biasanya emang kita udah ada aturannya ya untuk pakai kaos tertentu untuk melakukan tes. Menurut saya nggak ada masalah untuk di kaos. Dan saat berlari itu kita lari itu 3 kali berat badan kalian. Jadi kalian harus pilih sepatu yang baik ya, yang
sedikit kuat lah, jangan yang abal-abal, itu saran saya penting banget. Ketiga, kalian terlalu diporsir saat latihan. Itu kalian bisa sakit, bisa segala macam yang bisa merugikan kalian. Jadi latihan itu harus rileks ya. Jadi olahraga itu kalian harus fun. Jadi ketika olahraga udah seneng, kalian akan gampang melewatinya. Ketika olahraga udah nggak seneng, itu bukan olahraga lagi namanya, teman-teman. Terus lari setiap hari itu salah banget, yang tadi saya udah bilang. Tubuh perlu istirahat, perlu pemulihan. Jadi otot itu yang tadi saya bilang, ketika kita olahraga, otot itu dihancurkan dan akan digantikan lagi menjadi otot yang lebih baik, lebih tebal. Itu adalah tubuh kita tuh pinter banget. Jadi dia akan mengganti otot yang lebih baik, yang bisa buat kita tuh lebih nyaman lagi berlari atau lebih kuat lagi dalam berlari. Kelima, makanan ya. Kalian nih abis olahraga itu ada yang disebut namanya golden window. Jadi tubuh itu sedang rakus-rakusnya nih mengkonsumsi apa yang kalian makan. Nah, di saat itu kalian nggak boleh nih makan makanan yang buruk. Kalian harus bermakan makanan yang nutrisinya baik, karena dalam sejam itu tubuh itu lagi perlu-perlunya asupan. Nah, di situ kalian harus makan makanan yang baik pastinya, yang bernutrisi. Dan saran saya yang tadi harus mengandung protein dan karbo. Yang tadi saya bilang, protein untuk pemulihan dan karbo itu untuk menggantikan energi kalian. Jadi saya sedikit cerita ya, dulu saat saya tes itu masih di Ragunan, saya tes. Jadi ada quarter-quarternya. Jadi waktu itu saya ke bagian quarter pertama. Jadi kalian nanti akan dipasangin baju dengan nomor kalian, dan nomor itu pun acak gitu kan. Terus setelah itu, misalnya sudah selesai, panitia akan meniupkan fluid untuk kalian lepas baju kalian di tempat kalian berdiri. Jadi pas panitia niup fluid itu kalian harus berhenti. Misalnya 12 menit nih kalian ditiup bunyi fluid, kalian harus berhenti dan naruh baju kalian di titik tersebut. Dan kalian itu nanti dihitung dapat berapa putarannya oleh panitia. Jadi panitianya banyak sekali ya. Terus apalagi ya, saat saya tes itu ya, saat kita berlari itu jangan melihat ke bawah, ke aspal. Jadi kita bisa melihat belakang punduk yang depan kita dan melihat yang hijau-hijau agar kita nggak pusing. Itu saran saya ya. Terus waktu tes itu yang gagal kalau nggak salah ada beberapa orang yang itu yang nggak bisa lebih dari 4 putaran dalam 12 menit. Jadi saya nggak tahu alasannya. Waktu itu aturannya seperti itu, dan saya nggak tahu, belum update kalau aturan sekarang. Kayaknya sih masih sama ya. Jadi ketika kalian lari di bawah 4 putaran, kalian bisa di bis. Jadi terakhir motivasi dari saya, motivasi kali ini kalian tuh harus semangat pastinya, nggak boleh maunya instan aja. Latihan harus konsisten. Saya bilang tadi, lari tuh seminggu maksimal banget 4-5 kali, minimal banget 2 kali. Tapi 2 kali itu misalnya seminggu itu yang Senin kalian lari, dan mungkin Kamis kalian lari untuk menjaga stamina kalian. Jadi nggak boleh kalian bolong-bolong, karena stamina kalian setiap kali dilatih mereka turun kembali. Terus apa ya, tipsnya yang tadi pemilihan sepatu itu penting banget. Diikatnya bukannya kencang ya, tapi kuat diikatnya. Jadi senyaman mungkin kalian pakai sepatu, diikatnya kencang biar kalian gak lepas, biar kalian gak buang-buang waktu buat benerin sepatu. Itu sangat-sangat merugikan, karena 12 menit ini waktu emas kalian buat tes. Jadi itu mungkin saran dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya minta tolong di subscribe dan follow Instagram saya, @dedisaputra_ATS. Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.